Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman ya. Di sini bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Audit ST Surakarta. Kali ini kita masuki pertemuan yang ke-12. Di topik yang ke-12 kita akan bahas mengenai apa? Instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan itu banyak ya. Jadi yang untuk pertemuan ini nanti kita fokusnya kedua, obligasi dan saham ya. Jadi mengaudit instrumen keuangan untuk obligasi dan saham. Nah, tujuannya memang nanti setidaknya teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan ya mengenai instrumen keuangan dan siklusnya ya. Kemudian mampu menjelaskan mengenai klasifikasi investasi, terus bagaimana nanti melakukan pengujian akun-akun atas apa instrumen transaksi terkait dengan instrumen keuangan, entah itu obligasi maupun saham. Nah, berbicara mengenai siklus investasi dalam instrumen keuangan atau siklus investasi instrumen keuangan itu sendiri, itu sebetulnya siklus atau alur investasi yang berhubungan dengan transaksi investasi. Investasinya pada instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu banyak. Cuman untuk bab ini nanti kita fokusnya itu membahas mengenai obligasi dan saham seperti itu. Karena pendanaan kan sudah kemarin pertemuan sebelumnya terkait dengan utang. Nah, ini kita ke instrumen keuangan. Nah, jadi berbicara mengenai instrumen keuangan itu perusahaan, asumsinya perusahaan itu memiliki kelebihan dana dan nanti akan dialokasikan ke dua instrumen itu. Misalnya mau dialokasikan ke dua instrumen itu. Lah, kalau dialokasikan ke dua instrumen itu tentunya harus ada prinsip akuntansi yang berterima umum, kemudian akun-akunnya. Nah, akun-akunnya itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, jadi instrumen keuangan itu sendiri yang pertama itu terdiri dari aset lancar. Aset lancar ini contohnya investasi dalam bentuk surat berharga, entah itu obligasi atau saham tadi. Kemudian investasi jangka panjang, yaitu investasi obligasi dan investasi saham. Nah, seorang auditor perlu melakukan audit ini terkait dengan instrumen ini. Biasanya ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan audit terhadap instrumen keuangannya. Tujuan audit itu sendiri ya untuk menguji, mengevaluasi dari segi kewajaran terkait dengan apa? Asersi manajemen tentang investasi instrumen keuangan. Manajemen itu dalam melakukan investasinya itu pertama pelaksanaannya bagaimana, yang kedua itu teknik pencatatannya bagaimana. Nah, misalnya apa? Transaksi itu dikatakan wajar apabila apa? Tentunya bukti pendukung ada. Ya. Dari bukti pendukung itu macam-macam. Konfirmasi penguat sebagai bukti penguat, atau mungkin pembukuan catatan, atau mungkin berupa surat dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen pendukung. Tuh, yang kedua, dalam melakukan pencatatan itu dikatakan wajar ya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di PSAK ketika mencatat instrumen keuangan obligasi ataupun saham. Jadi kalau dua kriteria itu tidak dipenuhi, ya, standar pencatatannya belum sesuai standar dan bukti pendukungnya belum kuat, belum lengkap misalnya, lah itu bisa dikategorikan sebagai salah saji ketika kita melakukan evaluasi seperti itu. Nah, itu tujuan audit dalam instrumen keuangan tadi. Nah, kemudian dalam melakukan pengujian tentunya sama dengan siklus-siklus yang lainnya ya, khususnya siklus pendanaan di pertemuan sebelumnya. Jadi aspek pengujiannya itu mencakup ya eksistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, serta penyajian dan pengungkapan. Jadi nanti auditor harus merancang prosedur yang tepat seperti itu. Nah, auditor juga harus paham apa sih tujuan dari investasi perusahaan.
tentunya perusahaan itu ingin memperoleh pendapatan atau penghasilan dari investasi. Nah, bentuknya macam-macam, bisa bunga, dividen, ataupun penjualan kembali investasi yang biasa dinamakan capital gain. Nah, itu tujuan investasi yang pertama. Yang kedua, intinya dalam hal strategi bisnis, namanya perusahaan itu pengen menguasai perusahaan lain, entah itu dari garis lurus ya ke bawah, jadi prinsipnya dari hulu ke hilirnya, atau dari hilir ke hulunya kebalikannya, dan itu bisa jadi, atau mungkin beda bidang ya, yang mau dikuasai itu beda bidangnya. Nah, itu kalau satu jalur satu garis lurus naik dari atas ke bawah atau bawah ke atas, yaitu misalnya perusahaan tepung ya, ingin menguasai, membeli sahamnya perusahaan bakmi misalnya. Nah, itu kan satu garis itu. Tepung terbuat dari bakmi terbuat dari tepung, seperti itu. Nah, kemudian nanti perusahaan bakmi ingin menguasai hilirnya lagi, misalnya adalah retailnya yang menjual, mendistribusikan produk bakminya dia beli itu saham perusahaannya. Nah, itu strategi penguasaan bisnis ya, dari hulu ke hilir. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, dan itu hal yang wajar dalam dunia bisnis, menguasai hulu ke hilir ya, termasuk nanti ketika bakmi itu membutuhkan minyak goreng, perusahaan membeli tuh sahamnya perusahaan minyak gorengnya ya. Nah, itu salah satu strategi. Yang kedua, itu strategi yang kedua ya, mengapa perusahaan itu melakukan investasi. Atau mungkin yang kedua, investasinya di beda bidang. Nah, bisa jadi ya, mungkin selama ini dia bergerak di bidang, perusahaan itu bergerak di bidang otomotif ya, terus dia kemudian ingin strategi menguasai perusahaan di bidang lainnya, misalnya kan bisa jadi ya. Pertanian misalnya, bisa dia membeli saham perusahaan pertanian ya, seperti itu strategi seperti itu. Nah, itu salah satu tujuan investasi. Kemudian kenapa investasi itu dilakukan? Tujuannya ya karena memang perusahaan mengalami kelebihan kas. Tentunya kalau kas itu hanya mengendap, itu tidak produktif, itu ya dia tidak bisa memaksimalkan. Tapi kalau bisa dikelola dengan baik, diinvestasikan tadi, mendapatkan pendapatan dari investasi, itu justru kadang itu bisa menghasilkan pendapatan non operasional yang cukup lumayan menarik ya bagi seorang pembisnis atau seorang pemilik bisnis seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi klasifikasi investasi itu macam-macam ya. Kalau kita melihat dari segi obligasi maupun saham, itu yang pertama bisa bersifat trading ya. Jadi misalnya saham ya, perusahaan itu investasinya dalam bentuk trading. Berarti dia melakukan transaksi jual beli dalam jangka waktu yang singkat. Mungkin bahkan kadang tidak ada 1 minggu, 1 hari misalnya. Kadang 1 hari di jam yang berbeda, itu bisa jadi. Itu trading. Kemudian yang kedua, penjualan ya, pada saat membutuhkan kembali kas. Jadi terkait dengan capital gain, ketika perusahaan membeli saham, dia jual ketika nanti sahamnya itu mengalami kenaikan. Selisih antara penjualan dan pembelian saham ini dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, itu nanti yang dinamakan adalah capital gain atau laba penjualan. Nah, itu klasifikasi investasi yang pertama. Jadi jangka pendek dia short time waktunya cenderung pendek. Lah, kemudian untuk yang jangka panjang itu berarti investasinya tujuannya jangka panjang. Misalnya untuk perusahaan membeli saham, tujuannya untuk mendapatkan dividen ya. Dia tidak ditradingkan, tidak dijual beli. Dia kemudian beli terus ya, tapi tidak dijual-jual, tapi dia mengharapkan dari pembagian dividen perusahaan yang sahamnya dia beli. Tuh. Nah, kemudian terkait dengan investasi itu sendiri, transaksinya apa saja yang terkait, yaitu pembelian investasi ya, penerimaan pendapatan dari investasi, kemudian penjualan investasi atau penerimaan pendapatan dari penjualan investasi, seperti itu ya, atau capital gain istilahnya. Nah, kemudian akun-akunnya apa saja? Misalnya kalau yang
investasinya jangka pendek itu nanti ada istilahnya trading ya, akunnya itu jangka pendek trading, investasi jangka pendek trading, atau investasi jangka pendek untuk penjualan capital gain itu kalau ada hasil dari penjualan capital gain. Kemudian ada investasi jangka panjang obligasi dan investasi jangka panjang saham. Ini jangka waktunya lebih dari 1 tahun tentunya ya teman-teman, seperti itu. Nah, dalam melakukan investasi saham itu sendiri ada 3 macam metode cost, metode ekuitas, dan laporan konsolidasi. Nah, itu terkait dengan akun-akun ya dalam melakukan pencatatan investasi saham. Nah, itu kalau investasinya sekuritas atau obligasi berupa saham atau obligasi. Kemudian ada penyesuaian harga pasar dan laba rugi investasi. Oke ya, itu saja teman-teman terkait dengan instrumen keuangan terkait obligasi dan saham. Intinya seorang auditor tujuannya apa? Menguji kewajaran perusahaan itu dalam melakukan pencatatan instrumen keuangan itu sendiri ya, terkait dengan tadi obligasi, bagaimana transaksi obligasi, pendapatan bunga, kemudian instrumen saham ya, pembelian saham, kemudian pencatatan terkait dengan ketika mendapatkan dividen dan biaya fee dan seterusnya. Itu aja teman-teman pertemuan yang ke-12 ini kita akhiri dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.